Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Nadia bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya saudara dan saya akan menerima firman Rema hari ini. Namun sebelumnya, mari kita saksikan informasi kegiatan gereja kita dalam Blessing News. Jangan lewatkan ibadah online minggu depan, tanggal 6 Desember 2020, bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Yusak Handoyo. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Karena itu, melalui Philadelphia Peduli Makassar, kami rindu berbagi kasih dan menjadi berkat bagi sesama dengan menyalurkan paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bagi saudara yang rindu terlibat dalam gerakan Philadelphia Peduli, dapat menghubungi Bapak Jeff Limpo di nomor 0811 413 457 atau Bapak Ruditan Koma di nomor 0811 442 950. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Star Kids Ayomi mengadakan ibadah online setiap hari Sabtu pukul 3 sore yang dapat disaksikan melalui YouTube channel Star Kids Ayomi Philadelphia. Untuk program Saat Teduh dan panduan e-booknya, dapat saudara download melalui link berikut ini. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia untuk persembahan mingguan, operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988 dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family, @Star Kids Ayomi Philadelphia, @Teens Church Philadelphia, dan @Youth Church Philadelphia. Rancangannya selalu indah dan terbaik lebih dari apa yang sudah kita pikirkan dan rencanakan. Sekian informasi seputar kegiatan gereja kita. Sampai jumpa pada Blessing News berikutnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita selalu dalam keadaan baik, dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur sampai dengan hari ini penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan masih kami rasakan. Kebaikan dan kasih setia Tuhan tetap kami nikmati. Dan yang kami percaya, Tuhan akan menyertai kami sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Ajar kami untuk tetap setia berpengharapan di dalam Engkau Tuhan, dan menjadi Engkau satu-satunya andalan dalam kehidupan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap beribadah pada hari ini katakan amin. Kami datang padamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kasih dan indahnya hadiratmu. Mari katakan sekali lagi bersama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bagi Yesus bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Ku rindu
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Kebaikan, kemurahan, pertolonganmu pada waktu ada kekuatan, ada kami yang bersyukur hari ini Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan yang sama yang kami sembah tidak pernah undur sedetik pun dari kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Agar orang boleh mengenal Tuhan Yesus dari kehidupan kami. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah,
bergoncang, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Tiada yang lain, hanya Yesus, namanya Kau tetap Allah. Yesus, Kau tetap Allah. Kau Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya penyataan iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Amin, Jesus. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sekali lagi, Kau tetap Allah. Sebab segala kemuliaan, pujian, hormat, keagungan bagi Yesus, Allah yang tidak pernah berubah. Jemaat Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai haleluya. Yeay. Kami bersuka cita di dalam Kau Tuhan, atas kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, yes, betapa baiknya Tuhan.
Sebab ada anugerah Tuhan yang tak terbatas atas setiap kehidupan kita. Bersuka rasa Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku. Katakan, oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Mari katakan, semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Semakin tinggi, katakan, semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Come on. Lagi. Tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Angkat suara. Lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebas. Mari sekali lagi nyanyikan, semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Mari jemaat Tuhan katakan, anugerah-Mu Tuhan. Sekali lagi, anugerah-Mu, anugerah-Mu bebaskanku. Ada anugerah Tuhan yang tak terbatas. Katakan amin. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan kembali duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus berkarya dalam kehidupan kami lebih lagi Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Genap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sekali
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah Philadelphia Blessing Family. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat, menjadi rema bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Kami percaya semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kesempatan untuk dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, yang sanggup mengubahkan hidup kami semua. Biar kami menjadi pribadi yang haus, yang lapar akan firman-Mu dan janji-Mu, kami semua akan dipuaskan oleh kebenaran-Mu sendiri. Bapa, biar hari ini berkati umat-Mu Tuhan dan urapi hamba-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang percaya dan kau siap diberkati lewat firman Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu, hari ini saya mau share firman Tuhan dengan judul Perhatikan Keadaanmu. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan, Hagai pasal 1 ayat 5-7. Firman Tuhan katakan demikian. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara sekalian, dari pembacaan ayat di atas, di ayat 5 dan 7 kita mendapati ada dua kalimat yang mengatakan perhatikanlah keadaanmu. Saudara, saya percaya berarti ini hal yang sangat penting sekali. Dan memperhatikan keadaan bukan berarti kita menjadi orang yang egois atau yang hanya ingin memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Tidak sama sekali saudara sekalian. Tapi saya percaya firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kepada kita bagaimana kita perlu sekali mengintrospeksi diri kita. Perlu sekali kita mengevaluasi diri kita semua saudara sekalian. Kita diingatkan semua oleh firman Tuhan ini, kalau Anda tidak memperhatikan keadaan Anda, maka ada banyak hal-hal yang semestinya menjadi kenyataan atau realita dalam kehidupan saudara, itu Anda tidak akan pernah mengalaminya. Contoh seperti ayat 6 yang katakan demikian. Anda menabur banyak, tapi hasilnya sedikit. Semestinya kan hasilnya banyak saudara. Anda makan tapi tidak kenyang, semestinya kan kenyang. Anda minum tapi tidak puas, semestinya Anda kan puas. Atau Anda berpakaian tapi tidak sampai panas. Bahkan ayat ini menyatakan Anda bekerja mestinya dapat upah, tapi pundi-pundinya berlobang. Apa sih artinya? Artinya apa yang Anda lakukan atau kerjakan semuanya itu akan jadi sia-sia atau Anda tidak akan menikmatinya saudara. Nah, ada satu ayat yang bagus sekali saudara, Galatia 6 ayat 4 bilang begini. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Hari ini Tuhan mengajar kita untuk mari kita perhatikan keadaan kita. Keadaan apa saja yang kita harus perhatikan? Ada beberapa poin yang saya ingin share, saya ingin berbagi. Yang pertama adalah Anda memperhatikan kondisi rohani Anda, saudara sekalian. Bapak Ibu, kalau di dunia kesehatan, kita sering mengadakan medical check up untuk memeriksa kesehatan kita secara fisik. Ya saudara, untuk memastikan kesehatan kita di usia 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun mungkin. Dokter sering menyarankan ayo check up rutin. Mungkin periksa ada yang setahun sekali, ada mungkin setahun 2 kali dianjurkan saudara sekalian. Untuk bisa mendapatkan kondisi kesehatan Anda secara fisik saudara. Karena sekarang ini kita mendapati dalam dunia medis bahwa ada orang-orang yang berusia 20 tahunan tapi sudah terkena penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Atau bahkan sampai diabetes, kena kencing manis saudara sekalian. Ini penting sekali dalam dunia kesehatan. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Kita perlu mencek hari ini kesehatan rohani kita. Nah, ada seseorang yang bernama Donald S. Whitney. Dia pernah menuliskan beberapa pertanyaan-pertanyaan
yang dapat mendiagnosa kesehatan rohani Anda. Hari ini saya mau berbagi sedikit beberapa pertanyaan ya yang bisa mencek kesehatan rohanimu hari ini. Pertama adalah, apakah Anda haus akan Tuhan? Nanti Anda baca Mazmur 42 ayat 1-2. Orang yang haus akan Tuhan artinya engkau selalu ingin mencari Tuhan. Tuhan yang menjadi prioritas utama dalam hidup saudara. Dan Ia akan mengawali harimu selalu tentunya dengan berdoa kepada Tuhan. Dan keputusan apapun yang ketika engkau mengambil, engkau ingat Tuhan selalu. Itu orang yang haus akan Tuhan. Orang yang akan haus akan Tuhan juga, bahwa hanya Tuhannya lah yang bisa memuaskan saudara dirinya. Jadi kehadiran Tuhanlah segala-galanya, bukan yang lain. Saudara sekalian, bahwa dia dipuaskan bukan karena harta benda, bukan karena popularitas, atau bukan mungkin karena pangkat, tapi karena kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, pertanyaan yang bisa mencek kesehatan rohani Anda, apakah hidup Anda dipandu oleh firman Tuhan? Apakah Anda masih membaca firman Tuhan rutin setiap hari? Anda punya saat teduh? Ini pertanyaan yang penting sekali untuk kita semua, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Atau mungkin Anda baca firman Tuhan, tapi hanya asal lewat, asal begitu saja. Anda tidak menikmati firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, secara umum memang ada dua yang memandu hidup kita di dunia ini. Hidup manusia. Yang pertama itu adalah filsafat dunia. Filsafat dunia adalah pandangan manusia, pandangan hidup yang berasal dari hikmat manusia. Di mana orang kalau bertindak, ya seringkali ini adalah pandangan yang hidup tentu berasal dari hikmat manusia. Misalnya ada yang bilang, kalau kita dagang Pak Rudi tidak mungkin tidak berbohong kalau mau untung. Kalau mau kaya ya harus pelit. Atau mungkin ada yang sampai bilang, kalau kita ditampar pipi kiri, jangan bodoh-bodoh kasih pipi kanan, pukul balas. Itu orang-orang yang punya pandangan dunia, saudara. Tetapi kalau orang yang dipandu oleh firman Tuhan hidupnya, maka walaupun mungkin sulit dilakukan, tapi mereka mau melakukannya, saudara. Nah, kadang-kadang orang-orang yang demikian, saudara sekalian, orang yang hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan, dipandu oleh firman Tuhan, maka saudara, mereka akan lebih senang memberi daripada menerima. Tetap mau mengampuni meskipun disakiti orang lain. Bahkan jujur dalam berbisnis dan lain sebagainya. Ini pertanyaan yang pertama tadi. Yang kedua, pertanyaan ketiga adalah, apakah Anda mengasihi orang lain? Apakah Anda masih punya compassion, belas kasihan kepada orang lain? Bapak Ibu saudara sekalian, siapa yang harus kita cintai? Pertanyaan itu sering ditanya. Tentu mereka yang baik dengan Anda. Tidak mungkin orang baik sama Anda dan Anda membalas dengan kejahatan bagi orang lain. Tidak mungkin. Tentu keluarga Anda, relasi, teman Anda dan lain sebagainya. Tapi yang kedua yang Anda harus cintai juga lah mungkin orang-orang yang sulit. Orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang menjadi biang onar, biang rusuh, suka bergosip. Atau mungkin bahkan mereka yang pernah memusuhi Anda. Anda belajar juga untuk mengasihi orang tersebut. Yang berikutnya yang mencek kesehatan rohani Anda adalah, apakah Anda punya kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Memperhatikan yang kekurangan. Ya, seperti janda-janda, yatim piatu, bahkan mungkin orang-orang jompo dan sebagainya. Ini mengingatkan kepada kita kembali. Yang kelima adalah, apakah Anda masih menyesali dosa-dosa Anda? Orang yang masih sehat rohaninya memang masih bisa berbuat dosa. Tapi akan segera menyesalinya, saudara. Bahkan dia akan berdoa mengubah perilaku dia di hadapan Tuhan dan juga kepada sesamanya, saudara sekalian. Yang berikutnya yang mencek kesehatan rohani Anda apa, saudara? Orang yang akan selalu merindukan surga. Bukan berarti Anda mau cepat mati karena mungkin frustasi, capek di dunia, struggle di dunia dan Anda mau cepat mau matilah Tuhan, angkat nyawaku saja. No, tidak. Artinya begini, saudara. Orang yang rohaninya sehat akan selalu merindukan surga karena memang surga sebagai kita warga negara yang di surga. Surga sebagai tanah air kita yang sejatinya. Dan saudara sekalian, Anda masih punya kerinduan yang besar berjumpa pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang pertama, saudara sekalian. Keadaan rohani Anda harus cek hari ini. Yang kedua, keadaan apa saja yang harus kita perhatikan, yaitu perkataan kita, saudara. Bapak Ibu, Amsal 18 ayat 21 menyatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya.
Alkitab bukan mengatakan hidup dan mati kita dikuasai oleh bisnis atau pekerjaan kita. Tidak. Tapi luar biasanya Alkitab menyatakan hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Amsal 13 ayat 3 menyatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saya lanjut saja dengan Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran, saudara. Kita sering mendengar dari berita-berita, di televisi, ataupun membaca di media sosial. Ada orang yang dibunuh hanya karena perkataannya yang kasar, menyinggung pribadi orang lain. Sehingga terjadilah pembunuhan. Bukan berarti saya membenarkan pembunuhannya. Tetapi apa yang Alkitab mengajarkan, hati-hatilah dengan perkataanmu, saudara sekalian. Betapa dahsyatnya dampak dari perkataan itu. Itu sebabnya kalau perkataan kita asal-asalan, maka itu tentu sangat berbahaya sekali. Nah Bapak Ibu, perkataan kita itu bisa menghasilkan kehidupan atau kematian. Perkataan kita itu bisa memberikan pengharapan atau putus asa atas hidup seseorang. Perkataan kita juga bisa menghasilkan damai ataupun kekacauan. Bahkan perkataan kita bisa memberikan kutuk bahkan juga atau berkat pada hidup seseorang. Perkataan kita juga bisa memberikan kesembuhan atau orang mengalami sakit dalam hidupnya. Perkataan kita juga bisa memberikan pemulihan bagi hidup seseorang atau bisa menghancurkan hidup seseorang. Pertanyaan yang sering Anda tanya, mengapa sih kita harus menjaga perkataan kita? Ada dua yang saya mau share. Yang pertama adalah karena secara alamiah, natural, kalau perkataan kita dijaga, kita akan melihat hari yang baik dan luar biasa. Kalau perkataan kita sembarangan, maka bisa membawa malapetaka dan bahaya tentunya. 1 Petrus 3 ayat 10 dengan jelas menyatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, perkataan kita bisa mengubah hidup, mengubah dunia kita. Kalau perkataan kita jahat, maka dunia kita akan cenderung menjadi jahat. Kalau perkataan kita baik, maka dunia kita pun cenderung akan menjadi lebih baik tentunya, saudara. Saya pernah membawa keluarga saya berobat ke Jakarta karena di Makassar divonis ada satu masalah dengan jantungnya. Ketika di Jakarta mereka check up semua, CT scan, periksa jantung lengkap semua. Dan kemudian disampaikanlah hasilnya. Ketika dokter menyampaikan bahwa ternyata kakak saya mengalami jantungnya ada kebocoran, jantung bocor. Langsung itu membuat dia shock sekali, menjadi lemas, menjadi takut bergerak, jangan-jangan ada apa-apa. Saudara sekalian, nah kemudian balik kembali ke Makassar, diskusi keluarga dan kita rencana akhirnya minta second opinion daripada dokter lain. Akhirnya putuskan pergi ke Singapura berobat. Buat appointment janjian, kemudian sampai di sana berapa lama kemudian dan diperiksa lengkap lagi, saudara. CT scan lengkap, periksa jantung juga lengkap dan sebagainya. Kemudian keluarlah hasilnya beberapa hari kemudian dan disampaikan sama dokter. Dan dokter bilang, jantung kamu bagus sekali, kuat sekali, kamu sehat. Ya, ditanya, apakah jantung saya bocor? Tidak, bagus semua. Waktu mendengar kata-kata itu langsung ada sesuatu kekuatan yang baru yang dia terima. Dari yang loyo, lemas, jadi kuat kembali, saudara sekalian. Jadi bergerak lincah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perkataan, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaannya begini. Bagaimana Pak Rudi supaya perkataan kita bisa menjadi baik dan disukai orang ya Pak Rudi? Sederhana, gampang saudara. Belajar ubah perkataan kita, belajar memuji orang lain. Tentu waktu kita memuji orang lain jangan terlalu berlebihan. Yang normal, yang wajar. Jangan sampai orang memuji terlalu berlebihan akhirnya orang merasa enak saudara ya. Ini mah bukan memuji, mengejek ya saudara. Atau belajar perkatakan hal-hal yang positif dalam hidupmu. Bapak Ibu demikian juga dalam berbisnis. Anda harus belajar pegang perkataan Anda. Jangan pelin-pelan. Janjinya A tapi berinya B. Orang tidak percaya lagi saudara sekalian. Karena dalam bisnis yang menjadi modal utama adalah Anda bisa dipercaya. Dan tentu Anda disukai orang juga saudara sekalian. Mother Teresa pernah bilang begini. Kind words are short, can be short and easy to speak. But their echoes
are truly endless. Kata-kata yang baik bisa jadi pendek dan mudah diucapkan, tapi gemanya atau dampaknya sungguh tak berakhir. Mungkin hari ini Anda cuma berkata begini sama seseorang, sabar ya Bu, ketika orang lagi mengalami masalah. Atau Anda mungkin bilang, Anda pasti sembuh ketika Anda bertemu dengan orang yang sakit. Atau mungkin Anda bilang sama keluarga Anda atau orang lain, Tuhan memberkati ya, God bless you ya. Tuhan pasti tolong ya. Kelihatannya sederhana, tapi Anda harus percaya ada perkataanmu itu bisa mengubahkan hidup orang lain. Pernyataan kedua, mengapa perkataan kita yang harus dijaga yang kedua, yaitu karena secara supranatural, perkataan kita itu memiliki kuasa yang mendatangkan perubahan dalam hidup kita, saudara. Ada power, ada kuasa dalam perkataan kita yang melampaui hal-hal yang alami. Tahukah saudara, langit dan bumi diucapkan dengan firman. Jadilah terang, maka jadilah terang. Jadilah burung di udara, maka jadilah burung di udara. Jadilah daratan, maka jadilah daratan. Saudara sekalian, ada seorang peneliti dari Jepang, namanya Dr. Masaru Emoto. Ini mungkin sudah Anda sering dengar. Tapi saya hanya mempertegas saja. Dalam bukunya yang saya pernah baca juga, The Hidden Messages in Water, saudara. Dia melakukan penelitian tentang kristal air atau molekul air. Ternyata kalau orang mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata terima kasih, kata-kata I love you, thank you, pengharapan, maka molekul air itu, kristal itu akan menjadi bagus, saudara sekalian. Tapi ketika orang mengucapkan kata-kata kebencian, aku bunuh kamu, kamu bodoh, kristal air tersebut menjadi berubah menjadi kacau. Apa yang saya mau sampaikan? Manusia kita terdiri dari 60% sampai 70% dari air. Ini juga dalam dunia medis menyatakan, saudara sekalian. Artinya ketika kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menyatakan bodoh, kata-kata yang menyatakan kesalahan orang lain, maka itu akan mengubahkan, memberikan pengaruh yang tidak baik bagi seseorang. Apalagi kalau Anda ucapkan kepada anak-anak Anda yang masih kecil, Anda sering mengatakan, memang kamu tolol, kamu bodoh. Tanpa Anda sadari, perkataan itu akan memberikan pengaruh yang tidak baik kepada anak-anak Anda, saudara. Ini yang harus kita ubah. Kalau kita belajar firman Tuhan, memang benar Alkitab bilang ada kuasa dalam perkataan kita. Markus 11 ayat 23 menyatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampur ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau kita belajar dari ayat ini, ada kuasa dalam perkataan kita, saudara sekalian. Anda pernah tentu mendengar cerita tentang Thomas Alva Edison dan ibunya. Bagaimana ibunya mampu mengubah perkataan yang baik kepada Thomas waktu itu. Bagaimana waktu kecil dia sebenarnya menjadi anak yang bodoh. Sampai sekolah mengeluarkan dia di sekolahnya. Dan menuliskan surat kepada Thomas Alva untuk diberikan kepada ibunya. Kata-katanya yang kurang baik waktu itu. Dan ibunya membaca. Tapi ibunya mengubahkan kalimatnya. Bahwa kamu anak yang jenius. Kamu anak yang hebat. Nanti mama yang akan mendidik kamu semua. Dan itu diingat Thomas Alva Edison. Kata-kata itu punya kuasa dalam hidup ini, saudara sekalian. Yang ketiga, keadaan apa saja yang harus kita perhatikan, yaitu our attitude, sikap Anda. Bapak Ibu, saya percaya bahwa sikap itu akan menentukan banyak hal dalam hidup kita. Anda bisa berhasil atau gagal karena sikap. Anda bahagia atau hidup dalam kesedihan karena sikap Anda. Anda memiliki hubungan baik atau tidak karena sikap Anda. Dipilih Tuhan atau tidak karena sikap Anda. Bisa mencapai visi atau tidak pun karena sikap. Bahkan pekerjaan terasa ringan atau berat karena sikap Anda, saudara sekalian. Sebagai anak Tuhan, hari ini saya mau sampaikan, mungkin di slide ini bisa diperlihatkan bagaimana sikap kita memperlakukan orang lain. Tak peduli seberapa tinggi pendidikanmu, seberapa bertalentanya kamu, betapa kaya dan kerennya kamu, cara Anda memperlakukan orang lain menunjukkan segalanya. Bapak Ibu, kita menghargai seseorang bukan karena siapa dia atau statusnya yang kita lihat, tapi karena siapa kita. Kita anak Tuhan yang semestinya jadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dalam kehidupan kita. Jangan pernah
melupakan orang-orang yang membantu Anda dalam perjalanan hidup Anda. Di slide ini ada pebasket yang masih muda dilatih oleh seorang pelatih yang hebat. Ketika pelatih ini sudah tua, pebasket ini yang sudah terkenal tidak melupakan pelatihnya dulu yang pernah mengajari dia. Jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup Anda. Yang berikutnya slide ini, bagaimana sikapmu ketika engkau gagal. Robert Kiyosaki, penulis yang terkenal, menyatakan bahwa saat sekolah kita belajar bahwa kesalahan itu buruk dan kita dihukum mungkin untuk hal tersebut. Namun jika Anda melihat cara manusia belajar, kita memang diciptakan untuk belajar dari kesalahan. Ketika kita masih kecil, kita berjalan sambil terjatuh. Jika kita tidak pernah terjatuh, maka kemungkinan kita tidak akan pernah berjalan. Artinya apa? Kita diajar semua. Ketika kita gagal, kita bangkit. Kita gagal, kita bangkit dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Berikutnya yang saya mau sampaikan, mungkin sikap yang harus kita rubah adalah jangan seperti orang-orang yang mau penampilannya seperti kayak orang kaya raya, saudara. Padahal kere, miskin, saudara. Ya, ubah sikap Anda ini, saudara sekalian. Ada orang yang semestinya tidak mampu, belum mampu beli mobil mewah, tapi paksakan diri berhutang dengan mencicil mobil mewah dan akhirnya mengalami kesulitan dalam segi finansialnya. Ubah. Di sini ada slide pendiri First Travel yang sekarang sudah dipenjara gara-gara kelihatan kayak mau orang kaya raya, padahal kere, saudara. Tapi pendiri Facebook kelihatannya sederhana penampilan, tapi ini orang kaya, saudara sekalian. John Maxwell, seorang hamba Tuhan dan juga pakar kepemimpinan. Dia menyatakan begini, life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. Hidup adalah 10% apa yang terjadi atas kita. Dan 90% bagaimana kita memberi reaksi. Bapak Ibu, begitu ini contoh orang-orang yang memberi reaksi yang keliru. Yang selalu menyalahkan orang lain. Ada anak yang selalu menyalahkan orang tuanya. Orang tuaku tidak seperti kamu. Orang tuaku agak otoriter. Hitler saja lewat. Ada lagi orang tua yang menyalahkan. Anak saya Pak, susah diatur Pak. Lebih gampang atur anak kucing. Waduh, sampai begitu saudara. Suami saya itu hiper Pak. Maniak, makanya saya ceraikan. Atau mungkin ada yang bilang, istri saya Pak Rudi dingin, makanya saya berselingkuh. Atau ada yang bilang begini, Pak, mertua saya itu kepo sekali Pak, makanya saya usir. Saudara, semuanya orang disalahkan. Kita belajar mengubah sikap kita. Tidak selalu menyalahkan hidup orang lain, saudara. Nah, hari ini saya mau berbagi sedikit. Apa saja sih penyebab masalah dan bagaimana Anda menyikapinya? Ada masalah karena seizin Tuhan. Masalah yang Anda kadang sulit mengerti. Masalah yang mungkin tidak kita harapkan. Dan seringkali kita bertanya-tanya, mengapa masalah yang selalu terjadi silih berganti dalam kehidupan. Kalau kita lihat Ayub, orangnya yang saleh, orang yang benar. Tapi satu peristiwa terjadi bersamaan. Anak-anaknya mati, harta bendanya ludes, dia mengalami sakit borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap tidak bersungut-sungut, belajar bersyukur kepada Tuhan. Dia percaya ada maksud Tuhan lewat semuanya ini. Sikap Anda bagaimana? Saya berikan adalah berserah penuh kepada Tuhan. Belajar percaya bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Hari ini mungkin kalau Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan dalam hidupmu, bisa jadi karena Tuhan ingin membentuk karaktermu. Mungkin dulu kau orangnya sombong sekali, kau merasa bisa hebat tanpa Tuhan pun juga. Tapi mungkin kau ditegur, diizinkan ada persoalan yang besar untuk mengingatkan kau bahwa kau butuh Tuhan. Kau belajar untuk rendah hati. Mungkin karaktermu dulu kasar sekali, tapi Tuhan izinkan persoalan terjadi, mengajarkan kau menjadi orang yang ramah. Belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, apa penyebab masalah dan bagaimana Anda menyikapinya, yaitu masalah karena perbuatan Anda, saudara. Ada masalah yang memang karena kelalaian seseorang, karena kesalahan yang dia buat. Saudara, kita sering mendengar bermain judi itu bisa menghancurkan hidup Anda. Tapi bukankah banyak orang yang masih bermain judi sehingga akhirnya hancur hidupnya?
Kita tahu 3 dari 4 orang yang di panti rehabilitasi narkoba itu bermula saudara hanya karena coba-coba. Tapi berapa banyak orang yang hancur masuk mau coba-coba memakai narkoba dan akhirnya hidupnya terikat oleh narkoba tersebut. Dan itu menghancurkan hidupnya. Kita tahu perselingkuhan itu salah. Tapi ada banyak orang bermain dengan api. Sehingga akhirnya saudara selingkuhannya hamil dan menjadi kacau semua. Dan akhirnya menghancurkan hidup dia bahkan keluarganya saudara. Kita tahu merokok itu tidak baik untuk kesehatan karena bisa disebabkan kanker paru, jantung ya. Tapi masih banyak orang yang merokok. Nanti kalau sudah kena jantungnya bermasalah baru mau berhenti merokok. Itu karena kesalahan saudara. Atau ada orang kita tahu bahwa seks sebelum menikah jangan dulu. Nanti setelah menikah diberkati Tuhan baru melakukan hubungan seperti suami istri saudara sekalian. Sehingga akhirnya orang yang berhubungan badan sebelum atau selama pacaran hamil di luar nikah ya, dan kemudian pacarnya tinggalkan dia frustasi, dia hamil tanpa ada suami dan akhirnya menghancurkan hidup dia saudara sekalian. Ini penting sekali. Bagaimana sikap kita kalau demikian? Bertobat, perbaikan diri, sadarilah kasih karunia Tuhan berlimpah sekali untuk hidup saudara semua. Terima pertobatan dan jangan ulangi lagi saudara sekalian. Yang terakhir adalah apa saja penyebab masalah dan bagaimana Anda menyikapinya, yaitu masalah karena perbuatan iblis. Sikap Anda bagaimana? Lawan dengan seluruh perlengkapan Tuhan, ketopong keselamatan, perisai iman, pakai itu semua. Gunakan otoritas yang Tuhan berikan. Jangan lemah, tetap kuat saudara sekalian. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, keadaan apa saja yang kita harus perhatikan, yaitu adalah keluarga Anda. Bapak Ibu, slide ini memberikan orang lagi antri saudara. Ini bukan antri karena mau dapat sembako saudara. Bukan. Orang antri karena untuk gugatan cerai, mengajukan gugatan cerai di sebuah pengadilan saudara. Wow, sedih karena melihat mungkin karena ada masalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Atau juga mungkin ada istri yang sudah tidak tahan bersama suaminya karena mungkin suaminya mengalami keterpurukan secara ekonomi atau mengalami kesusahan hidup. Sehingga tidak tahan akhirnya tinggalkan dan mengajukan gugatan cerai. Bapak Ibu, sebenarnya memang ujian kesetiaan seorang pria yang menikah adalah ketika ia jaya. Ia banyak uang, banyak godaan. Ia harus belajar tetap setia. Tapi godaan atau ujian kesetiaan seorang wanita yang menikah adalah ketika mungkin suaminya dalam kondisi terpuruk atau dalam kesusahan hidup. Semestinya istri menjadi penopang, mensupport suaminya saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam beberapa bulan ini kita sering mendengar istilah New World Order, tatanan dunia baru. Kita tahu bahwa nanti dunia sistem ekonomi yang menjadi satu, ataupun sistem pemerintahan yang satu. Bahkan agama akan menjadi satu saudara sekalian. Bahkan dihubung-hubungkan COVID-19 ini dengan konspirasi ini saudara sekalian. Hari ini saya tidak akan menjelaskan secara detail apa saja New World Order, Freemasonry, Illuminati. Nanti lain waktu mungkin saya bisa akan jelaskan semuanya ini saudara. Tapi sebenarnya ada sebuah program dari New World Order ini yang ingin menyerang, menghilangkan nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai dalam keluarga Kristen. Ada seorang yang bernama Alice Bailey. Dia penulis ya saudara sekalian, dia dan dosen neoteosofi. Dia lahir di Inggris tahun 1880 dan pindah ke Amerika pada tahun 1907. Dia adalah imam besar dan nabiah dari gerakan Zaman Baru. Dia adalah seorang penulis yang produktif. Dia punya rencana 10 poin atau 10 poin tatanan dunia baru. Nah, hari ini saya hanya mau share 3 poin bagaimana mereka ingin menghancurkan nilai-nilai dalam keluarga Kristen. Yang pertama adalah reduce parental authority over the children. Kurangi wewenang orang tua terhadap anak-anak. Mereka berkata putus komunikasi antara orang tua dan anak. Sehingga tradisi keluarga Kristen terputus. Mereka katakan promosikan hak-hak anak yang berlebihan. Undang-undang hak anak dibuat. Jika Anda memukul saya, anak yang bilang ya, saya akan memanggil layanan perlindungan terhadap anak. Panggil 911,
orang tua bisa ditangkap. Padahal Alkitab katakan kita harus mendidik anak kita, mungkin dengan tongkat rotan, ya, dengan kasih tentunya. Walaupun mungkin dalam usia tertentu kita sudah tidak pakai lagi rotan kepada anak-anak kita, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di sini pun dikatakan ada juga sekolah-sekolah yang sebenarnya menjadi agen perubahan, guru-guru yang liberal mengajarkan Anda perlu menemukan diri Anda sendiri, ekspresi diri, realisasi diri, pemenuhan diri tanpa perlu dengar orang tuamu lagi. Ini yang berbahaya sekali. Yang kedua yang mereka punya program itu adalah destroy the Christian family structure or the traditional Christian family structure. Hancurkan struktur keluarga Kristen atau struktur keluarga Kristen yang tradisional. Mereka berkata bebaskan orang-orang dari batasan struktur ini, saudara. Kita tahu keluarga adalah inti daripada sebuah bangsa. Kalau keluarga dihancurkan, maka sebuah bangsa akan menjadi kacau juga, saudara. Ada keluarga yang besar, ada keluarga yang tidak ada ayah. Ada ayah tapi tidak berfungsi. Sehingga kita kenal yang namanya fatherless generation, generasi tanpa ayah. Sehingga anak-anak tumbuh besar dengan tidak memiliki identitas diri ataupun jati diri yang baik, saudara. Ini yang harus dimengerti bagi para orang tua pada hari ini, saudara. Yang berikutnya program mereka adalah make divorce easy and legal. Free people from the concept of marriage for life. Membuat perceraian mudah dan legal. Bebaskan orang-orang dari konsep pernikahan seumur hidup. Mereka bilang boleh menikah, tapi kalau tidak cocok cerai. Tidak cocok pisah. Gak usah pusing-pusing. Bapak Ibu, karena mereka tahu kalau ayah dan ibu bercerai, maka akan ada yang terluka. Anak-anak bisa bertumbuh dalam kemarahan, bertumbuh dalam kekecewaan, bertumbuh mungkin dalam sampai kepahitan hidup. Sehingga no wonder, tidak heran saudara, ada anak-anak yang sering bermasalah yang kita bertemu. Hidup dalam free sex, bahkan dalam narkoba dan lain sebagainya. Karena mereka apa? Broken home, saudara sekalian. Sekarang, bagaimana kita sebagai anak Tuhan bersikap? Bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita semua untuk keluarga, untuk family, pasangan hidup, pasangan suami istri. Efesus 5 ayat 33 menyatakan demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Alkitab dengan jelas memberikan sebuah prinsip yang sederhana dalam pernikahan yang langgeng. Doa saya tetap bahwa pernikahan semua jemaat Philadelphia Blessing Family adalah pernikahan yang diberkati Tuhan, yang langgeng. Amin, saudara. Nah, saudara, dikatakan begini, suami itu mengasihi istri seperti diri sendiri. Tangan Anda, para bapak-bapak, bukan dipakai untuk memukul istri Anda. Tangan Anda dipakai untuk menyayangi keluarga Anda, menyayangi istri Anda. Jangan pernah ada kekerasan dalam rumah tangga, saudara. Kalau ada, para bapak-bapak, bertobat, saudara sekalian. Yang berikutnya Alkitab mengajar istri menghormati suaminya. Maaf, saya harus sampaikan. Mungkin ada istri yang secara ekonomi sebelum menikah mungkin lebih kaya raya daripada suaminya. Suaminya mungkin miskin mungkin. Tapi Anda harus belajar menghormati suami Anda, apapun statusnya. Jangan ketika menikah Anda berkata begini, papi, kalau tidak nikah dengan saya, maka kau pasti masih hidupmu melarat, hidupmu masih terlunta-lunta. Jangan, saudara. Belajar, respect, hormati suami Anda. Bapak Ibu, mungkin Anda bertanya begini, Pak Rudi, bagaimana cara menghandle atau mendidik anak kita dengan baik? Bapak Ibu, saya kira orang tua harus berfungsi dengan benar. Anda beri teladan yang baik, beri contoh yang baik bagi mereka. Anak-anak itu suka film. Kita ini orang tua ibarat film hidup yang mereka lihat, saudara. Ada peran ayah dan ibu yang saya mau share beberapa menit ke depan ini. Yang pertama, sediakan waktu bagi anakmu. Anda harus menyediakan waktu. Jangan seperti Samuel. Nabi Samuel ini, saudara. Kalau kita baca 1 Samuel 7, 5-17. Yang firman Tuhan katakan begini. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama. Sebab di sana rumahnya. Dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Anda lihat ketika dia sudah masih di rumah, ia masih memerintah atas orang Israel. Samuel sangat sibuk sekali,
Sehingga ada kecenderungan anak-anak tidak diperhatikan, anak tidak diurus. Buktinya 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3 kita menyatakan begini. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Tentu ini menyedihkan sekali, saudara sekalian. Bagi anak, Bapak Ibu, love is time. Bagi anak itu cinta itu adalah waktu Anda. Dan relasi terjadi karena adanya interaksi. Interaksi itu butuh waktu memang, saudara. Yang kedua, peran ayah dan ibu. Orang tua memiliki wibawa. Ada kasus peristiwa yaitu Daud. Ketika Amnon memperkosa adiknya tirinya yaitu Tamar, adik Absalom, anak Betsheba, Daud tidak menghukumnya. Nanti Anda baca di Samuel 13. Absalom membunuh kakak tirinya sebagai balasan. Namun ketika Absalom kembali dari pembuangan dan mencari hati rakyat, Daud ayah tidak bertindak. Daud kehilangan wibawa di hadapan anak-anaknya. Adonai dan anak lain dari istri-istri selain Betsheba. Karena Daud selingkuh, ya saudara sekalian, dengan Betsheba istri Uria, yang akhirnya diambil menjadi istrinya. Bagaimana menjadi wibawa ayah orang tua yang berwibawa? Pertama, berikan teladan cinta akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jangan ajari anak Anda begini, kalau ada telepon masuk, bilang papa enggak ada, papa keluar. Padahal Anda di rumah. Belajar ajar anak Anda menjadi cinta akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Mendisiplin dengan benar. Bukan karena emosi, tapi karena kasih, saudara. Tegas dalam prinsip, jangan pelin-pelan atau pilih kasih dalam membesarkan anak, saudara. Bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Yang terakhir, bagaimana kita berfungsi sebagai orang tua, memiliki penguasaan diri. Amsal 16 ayat 32 menyatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayah dan ibu yang punya penguasaan diri adalah bisa mengendalikan emosi. Ketika Anda mendisiplinkan anak Anda, bukan karena amarah atau emosi yang meledak-meledak, tapi karena cinta, karena kasih. Perkataanmu terkontrol, bukan kata-kata kutuk yang keluar. Dan berdoa baru bertindak. Anda harus bisa menjagai hati anak Anda, bangun relasi dengan keluarga Anda atau anak Anda. Hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi biar firman Tuhan hari ini menjadi rema, kekuatan untuk kita memperhatikan keadaan kita semua. Belajar perhatikan kondisi rohani Anda bagaimana pada hari ini. Belajar memperhatikan perkataan Anda. Belajar memperhatikan sikap Anda. Dan belajar memperhatikan keluarga Anda. God bless you. Happy Sunday. Tuhan memberkati saudara semua dan keluarga saudara semua. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bangkit berdiri semua. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, kita hampiri Tuhan sekali lagi. Mari kita sembahyang. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman. Biar firman Tuhan hari ini menjadi rema kekuatan bagi umat-Mu. Kami diingatkan kembali bagaimana kami memperhatikan kondisi keadaan kami. Kami memperhatikan keadaan kami. Kami belajar memperhatikan kondisi rohani kami, Tuhan. Mencek kesehatan rohani kami. Kami belajar juga menjaga perkataan kami. Karena kami percaya ada kuasa dalam perkataan kami. Kami juga belajar menjaga sikap kami. Karena sikap itu yang menentukan keberhasilan kami juga, Tuhan. Dan kami belajar menjadi keluarga, memperhatikan keluarga kami. Hubungan suami istri yang diberkati Tuhan, menjaga hubungan orang tua dengan anak. Demikian pula sebaliknya. Diberkati semua umat-Mu pada hari ini, Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di akhir ibadah hari ini kita percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah serta kebenarannya, nanti Tuhan akan tambahkan semuanya. Jangan pernah lupa, ingat, perhatikan setiap keadaan saudara. Utamakan perkara-perkara di atas. Jangan mengejar hal-hal yang sementara, tetapi kejarlah hal-hal yang membawa kepada kekekalan
Mari katakan bersama-sama, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati seluruh saudara dengan berkat yang terbaik. Memberkati keluarga, kesehatan, keuangan saudara, persembahan saudara, kehidupan iman dan kesaksian saudara. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.